Ya, teman-teman, kita masuk ke bagian ke-6. Setelah kita bacain komentarnya, maka sudah tersusun untuk emiten-emiten yang akan dibahas, yaitu emiten teman-teman ya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Lagi-lagi terima kasih. Tanpa ada teman-teman, video ini tidak akan bermanfaat, teman-teman ya. Baik yang telah memberikan like, nge-share video, serta berkomentar, serta memberikan subscribe ya. Terima kasih teman-teman ya. Semuanya itu buat teman-teman semua ya. Adapun kalau ada perbedaan silahkan diutarakan di kolom komentar ya. Kalau tidak sejalan, seiring sejalan ya, siapa tahu ada yang sejalan ya teman-teman ya. Yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan dikembalikan lagi kepada teman-teman dan keluarga, serta yang telah memberikan super thanks ya, terima kasih. Mudah-mudahan digantikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut ke emiten berikutnya ya. Ada KLBF ya, KLBF ya, pakai F. KLBF ini garis kenaikannya sudah mulai ditembus ya kemarin ya. Tanggal berapa nih? Tanggal 22 Januari ya. Cuma sayang belum menembus banget ya, tapi dia meninggalkan jejak di angka 1252 ya. Jejak penurunannya bagus teman-teman, jejak penurunannya udah bagus ya. Ada penurunan sampai ke angka berapa? Nah, di sini ada teman-teman di 1096 adalah target penurunannya. Kita lihat penurunannya sudah berapa persen dari tertingginya? 13% ya. Dari sini 13%. Kalau dari atap sini, dari atap yang agak banyakan dikit 16%, ke sini 19%. Ya, harusnya sih udah mulai di up lagi teman-teman ya. Kalau dia penurunannya sampai 20% dari sini teman-teman, cukup ke sini teman-teman ya untuk penurunannya ke 1090-an ya. Mungkin nanti ada pantulan di sini ya, karena secara ya jelas di sini walaupun ada tanda kenaikan, tapi NF10-nya mulai menuju ke bawah, serta si bandar foreign terus jualan. Kemarin ada bandar lokal masuk sedikit tapi keluar lagi sedikit. Smart money sudah mulai nampung ya. Nah, mudah-mudahan dengan ada namanya smart money nampung ini, si emiten KLBF ini bisa di up ya. Kita lihat untuk domestik, ada CF yang ambil ya 6,4 miliar 52.000 lot. Terus untuk foreignnya ada si RX teman-teman sudah masuk ya. Jadi si KLBF ini si RX sudah masuk. Kita kasih catatan di sini teman-teman tanggal 25. Karena RX itu broker besar teman-teman ya. Jadi kita harus memberikan catatan ya. Kita cek lagi tanggal 23-nya masuk enggak? 15, 22. RX sudah 26, berarti tadi berapa tadi? Tadi 15, oh berarti RX sudah masuk lama teman-teman ya. Kita cek dulu deh. Kita cek tanggal 23 si RX masuk enggak? RX enggak masuk ya untuk foreign tanggal 22. RX masuk ya 10.000 lot tuh teman-teman. RX sudah masuk tanggal 22, 21-nya. 21-nya tidak. Kita dari mulai tanggal 22 tanggal 20 coba. Ya, berarti tanggal 22 teman kita ganti ya ke tanggal 22 di sini ya. Nah, ini jadi catatan teman-teman ya. Karena RX adalah broker besar, sedangkan sekarang lagi penurunan dari bandar foreign-nya. Kita lihat perkembangannya dari seorang bandar foreign RX ya. Sama si apa lagi nih? Tanggal 20 ada si CC sama si DX sama si RX ya. Nah, mudah-mudahan dengan masuknya broker besar ini si KLBF ini sudah bisa ditahan di sini. Cuma kalau dari MA sebelumnya bagi menuju ke bawah, maka berhati-hatilah teman-teman. Walaupun ini adalah support, tapi kalau sudah terjebol ya bisa jadi ke angka 1095-an ya, atau 1090-an lah teman-teman ya. Enggak 1100 lah. Nah, antara situ ya 1100, 1100, 1090 ya, antara situ aja untuk penurunannya. Oke teman-teman, untuk KLBF seperti itu ya. Walaupun masih downtrend, kita cek posisi deh KLBF. Suasana santai teman-teman ya, santai aja ya. KLBF 10 tahunan ya dalam posisi murahnya, tapi belum terlalu murah banget.
masih ada harga murah banget di angka 900-an. Cuman kita ngikutin aja beberapa kali. Tahun 2000 berapa nih? 15 ditaruh di angka sini di antara 1200-an. 2018 juga sama, cuman tahun 2020 aja ya. Terus tahun 2021 juga sama teman-teman di area situ. Ini cenderung sih dia sudah membuat kalau secara garis besar ya ke bawah ya. Cuman kalau biasanya ke bawah dulu baru ada kenaikan lagi, mungkin nanti ketika dia sudah up di area 1200 lagi bisa ke atas teman-teman ya. Ini kayak berhutub ya, set gitu ke bawah. Kalau nggak ada kenaikan sedikit biasanya, kalau ada kenaikan sedikit pantulan teman-teman mungkin ke arah 1299 atau enggak 1300 lah teman-teman ya. Mungkin ada arah kenaikan. Selagi bisa ngejebol ini teman-teman nih 1255 aja, bisa ke sini kemungkinan di up-nya ada karena sudah mulai mendekat ya. Oke teman-teman, untuk KLBF seperti itu ya. Soalnya harga wajarnya 1700 teman-teman, jadi masih murah banget sekarang ya. Itu kuarter 2, nanti kita kuarter 3, kuarter 4-nya kita hitung ya. Ada BDKR. Nah, untuk BDKR teman-teman perhatikan ya. BDKR sudah mulai di up teman-teman ya. Perhatikan untuk bandarnya sudah mulai menuju ke atas, bandar Poren juga sudah mulai menuju ke atas, dan Sikenda juga sudah mulai menuju ke atas. BDKR saya pinginnya ke bawah dulu, cuman kalau bandar pingin gak mau ya udahlah silahkan aja gitu kan. Karena si bandar lokal dan si bandar Poren juga cenderung ngambil. Perhatikan untuk bandar lokal dulu deh. Bandar lokal mulai hijau royo-royonya dua ngambil, satu keluar. Oke, dari sini aja teman ngambilnya ya. Nih dari mulai hijau royo-royo di sini ya di 20 Desember. Jadi sedang dikumpulin teman-teman ya. Nah, namanya ngumpulin ya harus dari bawah bukan dari atas. Kalau atas mah namanya memaaf harga ya. Di sini ada si MG, si Ajat, si MI, si BQ. Perhatikan yang ambilnya bukan broker retail biasa teman-teman. Ini biasa dipakai sama bandar dan terdeteksi sini bandarnya sudah akumulasi. Kita lihat Poren juga sama, malahan Poren dari tanggal 26 November. Tuh teman-teman, Poren aja ngumpulin jauh-jauh hari ya. Masa kita sih baru beli sekali pengennya up gitu kan. 26 November ya. Si Poren kita lihat siapa. Ada XA Poren, CC Poren ya. Ini yang paling banyak itu si XA. Nah, mudah-mudahan dengan si XA-nya masuk ya teman-teman. Kadang-kadang kalau Porennya, kecuali kalau XA yang ipoin bikin pusing teman-teman ya. Target teman-teman ditarget ke sini aja ke 358 aja untuk target utamanya. Nah, ini target kenaikan di 228 aja ya, jangan tinggi-tinggi dulu. Kita tulis target di sini teman-teman ya. Tanggal 25, ini artinya dibahas tanggal 25 teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan bisa ke arah situ. Tapi saya pikir teman-teman, saya pinginnya ke bawah dulu nih. Kepinginan saya buat apa? Buat nebus PR-nya dulu. Kalau PR-nya tertembus, cenderung akan aman ke atasnya ya. Selagi tidak dia lepas daripada harga 167 166 gitu ya. Tapi dari pungutan sudah mulai membaik teman-teman ya. Kita lihat BDKR. Ya, sudah mulai di harga. Ini kalau udah terjun bebas seperti ini harusnya secara teori harusnya teman-teman ya, minimal ada kenaikan setengahnya lah. Oke, BDKR seperti itu ya. Auto, kita lihat auto. Auto mulai ada tekanan ya dari bawah, teman-teman perhatikan ya. Open gap. Nah, kalau open gap seperti ini udah tanda-tanda kenaikan teman-teman ya. Tapi si MA sebelumnya ingat masih berada menuju ke bawah. Kita tunggu konfirmasi MA 10 sudah mulai menuju ke atas dan di bawah candle. Secara tahanan dia sudah mulai bagus ya, walaupun bagus rata teman-teman ya. Tapi ada sedikit PR di 2000-an. Kalau dia sampai ke 2000-an bagus berarti teman-teman. Untuk apa? Menjemput PR-nya. Kita lihat cek untuk auto posisinya. Selama 10 tahunan dia dijual di bawah harga tengahnya ya. Kemarin sempat mantul ya dari harga 1700, sekarang lagi turunin lagi. Apakah ini sebagai support? Harusnya sebagai support teman-teman. Soalnya di angka 2000-annya ini ada sedikit support juga di situ ya.
di arah sini nih sudah mulai ketembus lagi. Ikutin MA10-nya. Kalau MA10 sudah mulai di bawah candle, mungkin ada kenaikan sedikit, itu manfaatin aja teman-teman ya. Bagaimana dengan bandarnya? Bandar Forex terus ngambil. Perhatikan bandar Forex sejak tanggal 15 November. Ngambil terus ngambil lagi, ada pembuangan sedikit wajar, dibuang dulu sedikit wajar, tapi terus ada pengambilan. Dan detik-detik terakhir ada pembuangan tapi sedikit, tapi pengambilan lebih banyak. Pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran, artinya akumulasi secara turun teman-teman ya. Terus siapa yang akumulasinya untuk mau dilihat dari sini teman-teman, kita lihat ya dari tanggal 15 November. Tuh berarti Forex cenderung bulan-bulan November sudah akumulasi lagi ya untuk emiten-emiten yang turun ya. Di sini terlihat ada CAK, DP, YU, ZP, TP, BK, DX ya. Kalau YU yang memimpin mungkin akan lebih keren lagi ya. Tapi kalau broker AK juga teman-teman, kalau emang broker beli harga di atas 1000 kadang-kadang suka baik teman-teman, buat bagus lah gitu ya. Apalagi timpah dengan CRX, si BB mungkin ya itu akan lebih baik lagi. Nah sekarang seperti biasa si BK sama si RX berjauhan ya. Itu pertanda baik-baik saja, berarti kan si RX lagi ngebuang, si BK lagi nerima. Nanti kalau sudah berbalik ya seperti biasa teman-teman ya, RX nambung, BK keluar ya, harus ada begitu. Tunggu aja di 2000-an, 2010-an, 2010-an teman-teman. Siapa tuh ada mantulan dari situ ya. Soalnya di sini terlihat jelas ada bagian daripada harus dikunjungin ya, karena si MA10 lagi menuju ke bawah. Tanda-tanda kenaikan ada di 1100 nih, target 1901-nya belum kecapai juga nih, nanti ada target di 2100-an teman-teman ya. 100 berapa nih? 2160-an lah, lumayan teman-teman ya. Di situ ada si kepala merah juga. Oke, untuk auto santai saja, MA10-nya lagi menuju ke bawah ya. Tunggu konfirmasi MA10 di bawah candle dan dia MA10-nya lagi menuju ke atas. Itu mungkin pertanda akan naik, dan bandar Forex ataupun lokal terus akumulasi. Sebentar teman-teman, ini HGI sudah dibahas ya, tunggu sebentar ya. HGI udah dibahas di nomor 2 teman-teman, dilihat aja dulu ya. HGI untuk lihat dulu ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya. Nanti mungkin informasi di luar itu kita katanya mau dibeli sama, tunggu sebentar ya. Oh ya teman-teman, ini ada beritanya teman-teman ya. Nanti kita bahas mungkin secara tersendiri teman-teman ya. Mungkin yang pembahasan awalnya ya kita tuntaskan dulu karena sudah dibahas di sini ya. Untuk updateannya sebenarnya sudah terlukis teman di sini ya. Untuk istilahnya apa yang diresponnya sudah terlukis. Nanti kita bahas dulu ya. Nanti kita pending dulu untuk pembahasannya. Oke. Kita lanjut ke emiten berikutnya ya. Di HGI sudah dibahas di nomor 2, silahkan dilihat dulu. Terus untuk SIDO, selanjutnya ada SIDO teman-teman ya. Kita jadi HGI jadi bahas pembahasan yang tersendiri ya. SIDO pas banget di harga penurunannya 2 kali teman-teman ya. Dia sudah mulai menukik ke bawah lagi ya, menukik ke bawah. Ada tanda-tanda kenaikan di angka 584 ya. Nah sementara ini SIDO itu lagi ada pembuangan di pada bandar Forex teman-teman. 2-3 hari ini ada pembuangan. Kemarin sempat ada pengambilan, sekarang ada pembuangan lagi. Kemarin sempat ada pembuangan sangat masif banget. Nah teman-teman, bagaimana kalau menurut MA ya, MA10 lagi dead cross sekarang teman-teman ya. Mungkin mudah-mudahan sih ada sideways area sini, soalnya sudah 2 hari mulai ditahan di sini ya. Walaupun istilahnya ada pembuangan daripada bandar lokal dan Forex, tapi cenderung ada penahanan di situ ya. Maka terjadilah candle tarik-tarikan gitu ya. Doji-dojian gitu ya. Ini doji-dojian, tarik-tarikan di sini. Yang mempertahankan untuk Forex-nya ada si BK, tapi yang ngejualnya lumayan masif gitu si CC ya, 2,7. Take profit ya, betul teman-teman, CC butuh take profit. Nah di sini ZP sama BB yang nahan. Walaupun istilahnya ini yang banyak ngebuang itu dari Forex teman-teman. Jadi Forex udah si CC ngejual 2,7 miliar, sebagian 90 juta dipegang sama si BK, 69 si AK, YB cuma 10 teman-teman. Tapi untuk domestiknya ternyata si ZP sama si BB yang nahan. Jadi cenderung tidak mau turun dari area sini.
Nah, kalau bisa jebol berarti si JTP si BB udah bisa karena jualan. Ini lagi mencoba dulu si JTP sama si BB itu istilahnya oke, saya tampung nih gitu barang-barangnya, sebagian ada yang saya makan dikit gitu kan, sanggup nggak nih kalau mau ngeluarin lagi. Kalau jebol berarti si BB sudah mulai, si JTP sama si BB udahlah, terima penurunan aja biar broker lain yang ambil. Cuman kalau dia masih kuat teman-teman, berarti si BB sudah mulai mengakumulasi di RS-nya. Kita cek ya untuk tanggal 23 JPBB lagi yang nahan bukan ya. BB malah ngebuang teman-teman ya yang nerima teman-teman kita ya. Nah, berarti si BB ngebuang langsung dimakan lagi sama dia, sama si ZP ya teman-teman ya. Artinya ini baru apa namanya, baru hari kemarin ya tanggal 24 si ZP sama si BB nahan lagi. Setelah si BB jualan ternyata si ZP sama si BB akumulasi, dibantu sama teman kita. Jadi pembuangan daripada bandar foreign itu ditampung sama si ZP sama si BB. Setelah kemarin jualan mereka ngambil lagi. Nah, itu pertanda bagus teman-teman ya. Mudah-mudahan sih ditahan di sini di CMA-nya walaupun dead cross, bisalah dikit-dikit teman-teman ya. Oh ya teman-teman, kita cabut dulu ya area kenarikannya di sini nih. Sudah apa namanya? Sudah terlalui ya teman-teman ya. Kan lumayan teman-teman ya, kalau ngambil dari area MA10 nya ke sini kan lumayan 6% teman-teman, 5% lah, 5% kali kalau teman-teman punya dana 3 miliar kan ketahuan ya. Oke teman-teman, jadi ada tanda lagi satu lagi di angka 6.015 nya, hanya baru kesentuh aja, target di sini aja udahlah teman-teman ya. Dulu saya lupa nulis target ya, di sini target, ini target kenaikan biasa aja ya. Target utamanya ada teman-teman di atas. Target 25 01 25 ya. Jebol ini bisa ke atas teman-teman ya. Ini target utama teman. Nah, ini target utama di angka 735 teman-teman untuk si Sido ini ya. Oke. Jadi walaupun ada pembuangan daripada bandar lokal, tapi bandar lokal cenderung sebenarnya belum ngebuang semua, kecuali si Poren teman-teman ya. Si Poren sudah mulai agak lumayan ngebuangnya ya, mungkin tinggal seperempat lagi barangnya. Tapi dengan si ZP sama si B masuk di lokal, optimis sih teman-teman, mudah ditahan di angka sini ya. Jebol area sini bisa ke bawah lagi teman-teman, soalnya sini ada si ekor hijau, ekor merah, bahkan kalau dia jeblos lagi bisa angka 500 pas teman-teman ya. Itu juga area yang harus dikunjungin. Oke, Sido beres. Ada apa nih? Ada apa lagi nih? Tunggu sebentar teman-teman ya. Kalau Harum itu udah dibahas belum ya Harum ya? Tuh. Harum sudah teman-teman ya, bagian ke-1 ya, malahan Harum bagian ke-1 ya. Harum sudah dibahas ya. Kita coba nanti deh, kebanyakan yang di ini teman-teman sih apa namanya? FUTR udah dibahas di sini, cuman belum diupdate untuk isiannya ya. Kita bahas FUTR aja. FUTR. Nah, MUTR lagi ada pungutan daripada bandar lokal teman-teman ya. Nih 2 hari ini ada pungutan daripada bandar lokal. Teman kita ngambil dari harga IPO adanya udah untung 1,5, malahan di bawah jeblos lagi ke bawah. Cuman sekarang sudah di up lagi. Bandar lokal dan Poren sudah akumulasi lagi dari tanggal 23 ya, 23. Jadi 2 hari si bandar Poren akumulasi. Bandar lokal CP, EPP, SKK, MG ini cenderung bandar yang suka dipakai sama bandar teman-teman. Teman-teman sudah pada keluar, bagus. Ambil sedikit walaupun teman-teman pinginnya ke atas, tapi ya udahlah, ikhlas dengan sedikit, tapi teman-teman sudah cuan duluan. Nah, kita lihat FUTR ini posisi. Nah, sebenarnya FUTR itu teman-teman sebenarnya sudah melebihi targetnya di sini ya, di 164 teman-teman ya. Jadi dengan kenaikan kemarin itu adalah target yang sudah sini si apa namanya, si bandar juga sudah ya udahlah, PR sudah terselesaikan dengan kemarin waktu IPO. Saya memberikan
jeblosan ke bawah ngejual sebanyak-banyaknya, tapi saya balas gitu kan. Ketika tahun 2023 dia jebloskan harga 50 itu dari tanggal berapa nih, dari bulan Juni tahun 2023 dijebloskan, diangkat-angkat itu bulan September ya, September di up ke atas ya. Jadi ini sebenarnya sudah mulai harus diserahkan kepada market, teman-teman ya. Sudah harus diserahkan sama teman-teman kita lagi gitu kan. Karena mereka harus jualan juga gitu kan. 45% pas 45% ya. Harusnya sih dia cenderung di 40%. Nah, teman-teman nanti kalau ada kenaikan ya mungkin mudah-mudahan sih bisa ke arah sini dulu deh, ke 141 ya. Cuma kalau secara garis 3 sebenarnya sini masih ada kita 3 tahun deh. Garis 3 itu kemungkinan bisa ke angka 216. Cuman kalau tidak mau ya udahlah gitu kan. Nah, kecuali kalau dia sudah bebas daripada ini kan, ini ada si kepala merah juga di sini teman-teman. Nih, nah mudah-mudahan sih teman-teman. Kalaupun tidak terjemput tahun ini, mungkin tahun depan bisa lah teman-teman ya. Ataupun babak berikutnya setelah dia istilahnya kebawahin dulu baru dia kabel lagi. Tapi kalau menurut isian, perhatikan teman-teman untuk Poren ini belum jualan secara signifikan ya, dia masih ada di atas barangnya. Perhatikan ketika dia ngambil per tanggal 8 Januari, terus ngambil ada yang ngebuang sedikit, terus ngambil lagi kan di area sini ngambil nih. Terus ada pembuangan di area sini dia berapa hari ini, 4 hari ini ngebuang. Bahkan ini ketika sedikit pun hanya ngebuang sedikit untuk Poren itu teman-teman ya, hanya ngebuang sedikit aja. Nah, tuh kan hanya sedikit aja malahan untuk pas kenaikan ini. Padahal si Poren dari sini aja kita cek deh ya si Poren dari sini. Dari 8 Januari Poren. Nah, si CC aja masih punya barang 81.000 lot lagi ya. Nih, CC udah ngambil 158, jual 77, artinya masih ada barang, masih banyak teman-teman ya. Masih banyak barangnya ya, makanya kemarin jual hanya sedikit aja. ZP 35.000 ya, kecuali BK ya tinggal 29 biji doang gitu kan. Saya pikir sih kalau kita lihat tadi tanggal 20 coba dengan 24 si Poren punya ikut serta nggak dia. Nah teman, kalau ikut serta begini teman, cek gross. Nah berarti si Poren punya ikut serta untuk memaaf harga ya. Dia dimakan dulu si barangnya baru dia bisa jualan ya. Dia makan dulu nih 2,3 ribu lot ya, terus baru jualan 2,8 ya. Si AG juga ngebantu ya, dia si AG istilahnya makan dulu 922 lot baru dia ngejual 980 gitu ya. Si BK juga sama, cuma sedikit. Si BK ini cenderung si BK hanya ikut-ikutan aja ya. Fik di sini yang memimpin untuk parenya adalah si CC ya. Kalau CC suka baik kan. CC itu suka baik teman-teman, makanya saya suka kalau si CC itu ngambil emiten-emiten yang di bawah 100 teman-teman. Maka perhatikanlah ketika si CC akumulasi ya di CC lokal ya, CC Poren ya. Kalau akumulasi di saham-saham yang di bawah 100 terus dia akumulasi terus teman, dia akan ada hari di mana dia memarkup harga. Setelah memarkup harga dia pasti jualan. Nah manfaatin teman-teman itu ya, manfaatin, karena si CC itu bukan orang yang suka investasi. Dia itu ngambil beberapa hari, ngejual satu hari, memaaf satu hari. Nah mungkin besoknya bisa jualan, atau pas hari itu juga dia langsung jualan teman-teman ya. Ya tergantung peminatnya, kalau peminatnya banyak ya pasti jualan dah dia teman-teman ya. Saya pinginnya sih ini ada kemungkinan ke atas teman-teman. Saya karena saya tidak punya tahanan ya akhirnya ya udahlah sampai sini, sampai target gitu kan. Sebenarnya si FUTR sudah sampai target gitu kan. Bahkan target saya itu ketika pengawalan FUTR hanya target untuk keluar dari FCH aja gitu, maka terus dibahas kan. Sempat kan ngebahas FUTR, hampir tiap hari ngebahas FUTR ya, karena saya ingin melihat kebebasannya gitu kan. Nah setelah bebas dan ternyata dia bagus teman-teman ya, mampu untuk bangkit lagi, dan saya nyatakan ini punya bandar. Jadi teman-teman ingat apa bandar? Rumusnya akan diangkat setinggi-tingginya dan akan dilempar serendah-rendahnya. Ketika rendah dia akan ngambil lagi, dan ketika punya kesempatan dia akan di up lagi. Jadi teman-teman yang nyangkut di atas juga pasti kejemput.
Cuman masalahnya apa? Waktu, teman-teman. Maka kita harus yang nyangkut ya udah bersahabat dengan waktu aja lah, teman-teman ya. Karena kemungkinan ke 50-nya juga ada, karena sudah mulai banyak terlihat jelas di sini banyak tahanan yang harus ke 50 gitu kan. Kalau sekarang ada pengangkatan bagus, karena si Bandar Foreign juga belum juara secara signifikan. Bahkan Bandar Lokal juga cenderung ngambil lagi. Nah, mudah-mudahan bisa sampai ke sini ya. 143 tembus 164 bisa jadi ke angka yang ke sini teman 217 ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Cuman tetap teman-teman ya harus memikirkan juga harus ke bawahnya bagaimana gitu kan. Oke. Teman-teman, mungkin seperti itu untuk FUTR ya. Nanti kita bahas lagi untuk emiten-emiten yang lainnya ya. Sekian dan terima kasih. Ciao.